Pada saat kita menonton film di bioskop, dulu sering kita melihat adanya slogan "The audience is listening." Penonton mendengarkan. Halo everyone, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, lama saya tidak membuat video dan baru kali ini saya membuat video kembali. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Oke everyone, saat ini bagi Anda para pecinta film sangat-sangat sekali dimanjakan dengan aplikasi yang ada saat ini, antara lain seperti Netflix, Amazon Prime, Disney Hotstar, dan lain-lain. Dengan aplikasi itu kita bisa mendapatkan kualitas gambar yang sangat-sangat tinggi untuk saat ini, yaitu resolusi 4K, dan dengan audio yaitu Dolby Digital atau bahkan Dolby Atmos. Bagi para pencinta film, tata suara tentu sangat menentukan untuk bisa menikmati dari konten film itu sendiri. Dan saat ini adalah dengan adanya digital surround, yaitu dengan Dolby Digital, dan yang terakhir adalah dengan Dolby Atmos, maka kita bisa mendengarkan film dengan suasana dan sensasi suara yang sangat-sangat kita bisa rasakan seperti kita menonton adegan dalam film itu. Oke, dengan konsep Dolby Digital atau Dolby Atmos ini, tentu kita memang memerlukan suatu perangkat, yaitu yang disebut seringkali mungkin dengan istilah home theater atau bioskop rumah, karena kita menggunakannya di rumah, karena kita tidak menonton di bioskop. Dan peralatan di home theater itu memang untuk sistem Dolby Atmos atau Dolby Digital, paling tidak kita memerlukan sistem dengan 5.1 5.1, yaitu 5 speaker dan 1 subwoofer. Jadi 5 speaker itu adalah 2 speaker stereo di depan, kemudian 1 speaker center di depan, kemudian 2 speaker surround di belakang kita. Oke, dan saat ini trennya adalah dengan sistem soundbar, yaitu sistem tata suara yang sangat lebih praktis daripada yang saya sebutkan tadi, 5.1, yaitu dengan ada 5 speaker dan 1 subwoofer. Dan saat ini sudah ada konsep dengan soundbar, yaitu biasanya adalah 2.1, jadi sebenarnya 2 channel speaker stereo dan 1 subwoofer. Oke, tapi saya di sini akan sampaikan bahwa untuk sistem home theater, speaker center itu, speaker tengah atau speaker center itu sebetulnya juga sangat krusial untuk menonton bioskop. Sebenarnya saya akan jelaskan gini ya. Sebetulnya fungsi speaker center itu sendiri apa sebetulnya? Nah, saya jelaskan bahwa speaker center itu adalah agar suara dialog atau pembicaraan dalam film itu adalah benar-benar real keluar dari center atau kanal tengah. Jadi tidak pada speaker kiri kanan. Jadi ketika ada aktor atau di sini yang berbicara atau mengobrol, itu hanya benar-benar speaker keluar dari speaker center. Sedangkan nanti ketika tiba-tiba ada efek surround atau sesuatu efek dari dalam adegan film tersebut, otomatis akan muncul di kiri dan kanan. Jadi suara vokal aktor tetap berada di tengah layar seperti itu. Jadi dengan konsep speaker center, yaitu nanti efek 3D atau suasananya memang sangat berbeda. Jadi ketika si aktor mengobrol berbicara, tiba-tiba sound effect itu akan terdengar ke kiri dan ke kanan, dan ini akan membuat real suatu adegan konsep surround yang membantu kita juga bisa membedakan antara dialog dan sound effect di kiri kanan ya. Di pasaran sendiri saat ini memang sudah banyak soundbar yang berlicense dengan Dolby Digital atau bahkan Dolby Atmos, tapi memang kita perlu melihat pada spesifikasinya. Rata-rata ternyata memang hanya berkonsep 2.1, jadi hanya speaker stereo kiri kanan dan 1 subwoofer. Tapi kemudian kalau kita mungkin bisa lebih teliti lagi, ternyata memang ada beberapa soundbar yang konsepnya adalah 3.1, yaitu 3 channel di depan, yaitu speaker kiri kanan dan speaker center di tengah dan 1 subwoofer. Dan menurut saya ini mungkin lebih baik daripada soundbar Dolby Digital, berlisensi Dolby Digital yang hanya berkonsep 2.1, jadi hanya cuma stereo. Jadi kalau 2.1 biasanya mereka akan menggunakan sistem matrik yang nanti tiba-tiba seolah-olah suara dialog itu memang akan muncul di tengah soundbar tersebut, padahal tapi sejatinya dia adalah memang hanya 2 channel. Dan di sini mungkin lebih baik adalah mencari soundbar. Kalau Anda memang benar-benar ingin pecinta movie yang audio freak yang mendengarkan sistem audio lebih bagus, mungkin saran saya memang mencari soundbar yang 3.1, yaitu
terdapat channel tengah, channel speaker center di tengahnya. Jadi itu akan membuat clear dialog yang keluar benar-benar hanya muncul dari speaker tengah, sementara ketika nanti sound effect itu akan muncul dari speaker kiri kanan. Dan untuk surround sendiri mungkin di sini konsepnya sebetulnya adalah seperti virtual surround. Jadi semacam, kalau saya bilang adalah mungkin semacam pelebar stereo atau wide stereo. Jadi mungkin itu bisa dihasilkan dari speaker kiri kanannya, dan itu nanti akan melingkupi ke kiri kanan ke arah ke belakang. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk suara vokal memang harus dihasilkan dari benar-benar speaker center, yaitu yang untuk dialog para aktor yang kita akan mendengarkan dengan lebih jelas. Karena dengan konsep ini memang akan lebih clear suara dialog itu muncul dari tengah dan kiri kanan ketika sound effect itu, jadi memang akan terbangun konsep 3D surround-nya itu akan lebih terasa. Oke viewers, mungkin bahasan kita tentang soundbar dengan speaker centernya mungkin sampai di sini. Tapi kemudian ini saya ada tambahan. Jadi kurang lebih sebulan yang lalu saya mendapati ada feed tampil di YouTube saya ketika saya sedang browsing YouTube, yaitu adanya produk baru dari Polytron, yaitu kalau nggak salah adalah soundbar PHT 250. Mudah-mudahan tidak salah ya, PHT 250. Kenapa saya cukup terkejut dan tertarik pada soundbar ini? Kenapa? Karena memang ditampilkan di situ ternyata soundbar ini memiliki beberapa speaker, yaitu yang ditempatkan di atas, di depan, bahkan di belakang. Saya cukup terkejut, tapi memang minus tidak ada speaker center. Oke, di sini saya melihat konsep ini sebetulnya seperti konsep soundbar Dolby Atmos, yaitu mungkin beberapa LG dan Samsung mengeluarkan konsep soundbar Dolby Atmos yang mempunyai speaker tambahan, yaitu di atas yang melempar ke atas. Nah, speaker Polytron soundbar PHT 250 ini juga memiliki speaker yang ditembakkan ke atas tapi tidak ada speaker center. Oke, saya cukup surprise terhadap produk ini. Oke, mungkin gambarnya bisa dilihat setelah ini ya. Oke, tampilannya seperti ini. Dan akhirnya itu membuat saya rasa penasaran, saya tertarik sebetulnya ingin mencoba bagaimana audio dari Polytron ini. Kemudian saya menyempatkan diri suatu saat ke salah satu toko elektronik di mall, dikatakan di Best Denki, dan ternyata saya dapatkan memang ada produk demo dari Polytron PHT 250 tersebut. Jadi saya langsung otomatis minta mendemokan pada yang menjaga di situ. Saya minta didemokan dan saya minta diputarkan suatu lagu, tapi memang sayangnya saat itu yang menjaga counter itu tidak mempunyai materi film atau materi yang katakan bermuatan Dolby Digital atau Dolby Atmos. Jadi akhirnya terpaksa digunakanlah sumber musik MP3, otomatis itu hanya stereo. Dan memang setelah saya dengarkan untuk karakter dari tonal dari suara tinggi atau rendahnya cukup seimbang, dan bass dari subwoofernya ternyata memang sangat bagus menurut saya, karena memang Polytron terkenal dengan suara bass yang menggebu, dalam, dan cukup pulen. Tapi memang untuk sensasi surround memang saya tidak dapatkan di soundbar tersebut. Padahal saya mengharapkan ini seperti mungkin soundbar Dolby Digital seperti itu. Tapi memang karena mungkin source atau sumbernya hanya berasal dari MP3 musik, tidak ada materi Dolby atau Dolby Digital atau Dolby Atmos, jadi saya tidak bisa mendengarkan efek dari surround yang begitu terasa. Tapi secara tonal balance dari nada tinggi, menengah, dan rendah cukup bagus Polytron ini. Jadi memang bagus, cuma memang itu saya tidak mendapatkan kesan surround. Mungkin karena materinya atau apa, saya kurang tahu. Dan saya sendiri sempat menanyakan ke IG dari Polytron. Saya iseng menanyakan apakah ini sudah mendukung Dolby. Tapi entah kenapa dijawab ternyata ya ini mendukung untuk Dolby Atmos. Saya juga kurang paham ya. Biasanya kalau untuk Dolby Atmos atau Dolby Digital, speaker center itu adalah minimal mutlak untuk tata suara surround digital seperti itu. Tapi oke, ini saya mungkin akan explore lagi. Mungkin entah nanti saya coba akan tes di toko untuk bisa dengan materi Dolby Digital atau Dolby Surround seperti itu. Oke viewers, mungkin sekian dulu video saya dengan tema sederhana ini. Oke, jika Anda mungkin tertarik, silahkan share atau komen, dan jangan lupa untuk subscribe jika Anda belum subscribe di channel ini. Oke viewers, mungkin itu saja dulu. Assalamualaikum.